Potensi pajaknya berapa? Ada yang kalau nol bukan berarti tidak ada potensi tapi 0 rupiah. Karena apa? Itu objek pajak. Tapi ketika dijumlahkan nilainya masih di bawah ketentuan, kan gitu. Nah, setiap kali itu harus berpikir itu, jangan sampai mending bayar pajak lebih, nanti bisa dipindah bukan daripada bayar pajak kurang, nanti kena sanksi. Mangga dipersilakan kepada Pak Dedi untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu Sismi. Yang kami hormati teman-teman di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga Bapak Ibu aparat desa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri aja ya. Kemarin kayaknya duduk itu agak gimana gitu. Ada ini enggak? Baik, sebelum kita mulai kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dan semoga acara ini bisa memberikan insight, pengetahuan dan juga berkah bagi kita semua. Sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dedi Mulyono. Ya, saya Kepala Seksi Pengawasan 4 dari KW Pratama Indramayu, kemudian saya bawa rekan saya Pak Angga, di kami ada istilahnya account representatif. Ya. Jadi petugas yang mengawasi wilayah. Pak Angga mengawasi beberapa kecamatan dan juga nanti di kami ada sekitar 26 ya, AR 26 akun representatif. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini sangat penting? Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di Dinas PMD karena kalau kami yang ngundang, bisa dipastikan yang datang itu enggak ada 50%. Ya, karena pajak ngundang nih, pasti mau ditagih. Padahal enggak juga, kadang sosialisasi pun kita adakan sosialisasi yang datang sedikit. Tapi kalau ada pihak luar yang bikin sosialisasi bayar 500.000, kok penuh ya? Heran saya. Kami kalau ngasih gratis nggak ada yang datang, jarang yang datang. Tapi kalau pihak lain berbondong-bondong datang bayar lagi, padahal materinya sama dan banyak dibohongin sama mereka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu diundang sosialisasi, tenang, nggak akan disuruh bayar. Tagih, bayar pajak enggak. Kecuali kalau yang manggil kayak Pak Angga ini, ada surat cintanya, nah baru deg-degan. Itu ya. Ya? Masuk, masuk Pak Eko. Oke, Bapak Ibu sekalian, penggunaan anggaran desa, APBDes, itu sama dengan APBN, APBD, di mana setiap penggunaan keuangan negara itu perlu ada pertanggungjawabannya. Dan juga setiap kali penggunaan uang negara, ketika dibelanjakan itu ada potensi pajak di situ. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membelanjakan uang negara, harus berpikir ini ada potensi pajaknya atau tidak. Ya. Potensi pajaknya berapa? Ada yang kalau 0 bukan berarti tidak ada potensi tapi 0 rupiah. Karena apa? Itu objek pajak. Tapi ketika dijumlahkan nilainya masih di bawah ketentuan, kan gitu. Nah, setiap kali itu harus berpikir itu, jangan sampai ini nggak kena nih, nggak apa-apa deh, ini pasti nanti nggak kena, enggak. Tapi berpikir, ini saya belanja ini pajaknya apa ya? Saya belanja ini pajaknya apa ya? Oh ternyata pajaknya ini, pajak PPH ini, tapi ada kondisinya di bawah 2 juta, nggak kena. Oh saya belanjanya di bawah 2 juta berarti nggak kena. Ya, oke kita overview dulu, bisa nggak lanjut? Ya, ada yang baru jadi kaur ini apa? Kaur keuangan ya? Kaur. Udah lama semua, ada yang baru? Oke. Kita review aja ya. Kita review. Kalau Bapak Ibu sekalian berbicara gaji, maka yang kena adalah PPh 21. Kalau yang PNS sesuai aplikasi gaji. Ini insya Allah nggak banyak salah. Ya, karena sudah sesuai aplikasi. Honor, ya. Kalau kalimatnya honor, insentif, ya, pengawas ujian, uang lembur, yang sifatnya
insidentil, sifatnya tidak teratur, tidak rutin dan event, berupa event ya. Apapun namanya, ya itu kena PPh 21 untuk PNS, golongan PNS bersifat final. Kalau golongan 2 nggak kena, golongan 3 kena 5%, golongan 4 kena 15%. Untuk yang penghasilan bersifat rutin kepada non PNS, memperhitungkan PTKP. Ini kayak misalnya Bapak Ibu sekalian di desa ada kayak honorer ya. Apa sih istilahnya? Honorer ya. Ya, honor digaji ya. Jangan ininya ya Pak Ibu sekalian, rutin. Dia pegawai tetap, digaji setiap bulan 2 juta, 2 juta. Itu honor atau gaji? Gaji nyebutnya, jangan honor. Kalau honor larinya dipotong. Ya, jadi kalau dia bersifat rutin, pegawai tetap rutin berarti gaji. Di bawah 4,5 juta nggak kena pajak. Ya, paham ya? Kalau, nah ini nih, pembayaran suatu kegiatan tertentu, honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler. Nah, ini yang non PNS, dia pengenaan pajaknya PP 21, geser Mas Angga. 5% ya, 5%. Kalau tanpa NPWP 6%. Ada yang tanya, posyandu gimana? Ya, kalau posyandu, saya tanya, posyandu itu kegiatan rutin atau event? Rutin atau event yang bersifat rutin? Ya, ingat, kalau rutin berarti dia pegawai desa atau pegawai kecamatan atau apa? Event bersifat rutin. Apakah orangnya itu aja atau bisa berganti? Kalau itu aja karena yang ditunjuk itu, ya kan? Nah, cuman kita lihat di sini, dia adalah kegiatan tertentu. Namanya posyandu, namanya apa? Maka pengenaannya ya mau nggak mau dia harus kena 5%. Ada yang protes, cuma dikasih 1.000 dipotong 5%, ya seketeu. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Karena nih pembayaran kegiatan tertentu, namanya kegiatan tertentu adalah dia bukan tugas utamanya, bukan tugas utamanya sebagai petugas posyandu. Karena Pak, eventnya itu cuma 1 hari Pak, walaupun rutin tapi cuma 1 hari. Dan sebulan sekali ya kan. Sebulan sekali, itu berarti event Pak. Tapi kalau posyandu setiap hari ada, ya setiap hari ada, nah baru itu boleh dibilang digaji 300.000 harus setiap hari kan gitu. Nggak mau kan? Nah, terus gimana dengan RT RW? Ya kan? Nah, saya pasti akan nanya ini nih. RT RW gaji atau honor? Kita bedah. Dia kerjanya rutin atau enggak? Rutin itu ada jamnya, masuk jam 7, 7.30, selesai jam 17. Ya, oke, saya paham. Secara ini dia 24 jam, tapi apa iya 24 jam dia di rumah nungguin orang datang? Enggak kan? 24 jam kan misalnya Pak tiba-tiba, Pak di sana ada yang digerebek selingkuh. Datang dia jam 12 malam, ya kan? Tapi kan bapak-bapak kan rutin, ya kan? Bapak-bapak secara teori, ini saya teori ya, masuk jam 7.30, pulang jam 4, walaupun datangnya jam 12, ya kan? Oke, ya. Terus karena dia bersifatnya tidak ada jam kerjanya, kemudian bukan kerjaan utamanya dia, apa kerjaan utamanya itu RT? Kerjaan utamanya RT atau bukan? Ada pekerjaan lain kan? Maka itu ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan tersebut insentif. Maka secara teori seharusnya dia memang dipotong 5%. Ya kan? Kecuali misalnya Pak di RT saya memang, di tempat saya RT-nya memang itu kerjaan rutin Pak. Dia nggak ada kerjaan lain, nganggur, jadinya RT. Digaji 500.000 sebulan. Ya itu lain persoalan.
Ya, tapi tetap aja karena klausulnya adalah secara umum seperti itu. Kita nggak bisa mengkhususkan suatu kejadian terus membuat pengecualian. Sama dengan apa? Pengawas desa namanya apa? BPD, apa? BPD. BPD sama. Dia ngawasinya itu ada jamnya enggak? Itu rapatnya setiap hari apa enggak? Ada jam kerjanya enggak? Kerjaan rutin dia enggak? Maka BPD juga mau nggak mau masuk ke tadi kegiatan tertentu. Bisa diakalin nggak? Mungkin bisa. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau di kami, kalau seperti itu, ya kegiatannya harusnya dipotong 5%. Pak, kalau misalnya di state digaji, state di SK-nya mengangkat si A menjadi pegawai BPD dan masa jabatan tahun sekian sampai sekian dengan diberikan gaji setiap bulan sekian, ya mungkin itu bisa diperdebatkan dengan inspektorat, ya kan? Kalau kami kan di KPP, ya udah kalau inspektorat berbicara itu, ya mau nggak mau kita istilahnya saling memahami lah kan gitu. Tapi saya berkesimpulan harusnya segala sesuatu yang bukan kerjaan utamanya, bukan rutin, bersifat tertentu, event itu bukan gaji dan itu memang honor. Ya protes nggak diprotes ya. Yang ketentuannya seperti itu. Kalau nggak mau, terus kalau protes, oh segini aja dipotong sih, ya sudah nggak usah dipotong deh, sini duitnya balikin. Kan nggak dipotong, ya kan? Ya guyon aja ya. Tapi ya saya memahami bahwa Bapak sekalian ketika di lapangan pasti akan dikomplain oleh RT, RW, brigadir. Kemudian dibandingkan, kon bayi sih mangkatnya jam 12 digaji 2 juta sebulan harus dipotong. Nah, ya kan? Tapi kan kita bisa bilang ke mereka, ya Anda kan kerjanya nggak rutin setiap hari, tetap macul kerjaan utamanya, tetap tani, tetap nelayan. Terus orang datang kan nggak setiap hari ada, 24 jam nggak setiap hari ada. Kalau dia bilang kerjaan kan 24 jam, ya dari 24 jam ada berapa kali dia ketemu warga untuk mengurusi administrasi ataupun mengurusi kejadian-kejadian, kan enggak. Nah, seperti itu ya Bapak. Kemudian belanja ATK, belanja barang yang bersifat bisa lihat wujudnya ya. Belanja barang ATK, material, komputer, semua dalam berbentuk barang, kursi, meja, segala macam. Kalau dia bisa dilihat wujudnya, dia kena PPh 22 dan PPN. Ya, ada 2. Tapi pemerintah mengatur bahwa kalau dia di atas 2 juta baru kena. Kalau dia di atas 2 juta baru kena PPN dan PPh 22. Ya. Dan kalau PPN dia tidak dipecah-pecah. Maksudnya pecah-pecah apa? Bahwa sekalian membeli perangkat komputer dengan harga 5 juta. Kemudian karena menghindari PPN, bikinlah 3 kwitansi. Kita bicara lain dulu Pak. Kalau berinya seperangkat komputer dengan harga, ada kwitansinya, ada fakturnya 5 juta, kemudian Bapak beli terus minta kwitansi dipecah, itu nggak boleh, itu tetap kena PPN walaupun Bapak mecah sendiri. Karena kita tahu, Bapak kan beli seperangkat. Masa kwitansinya 3 kan enggak. Beda tadi, Bapak beli, ada yang tahu komputer nih, isi dulu, saya beli motherboard dulu 1 juta. Saya beli besoknya saya beli prosesor 1 juta. Item di situ kan menyebutkan beli prosesor, beli RAM, beli casing, beli PSU, ya beli hard disk, beli monitor. Itu nggak dipecah Pak, karena barangnya satu-satu. Kemudian Bapak rakit sendiri. Ya, rakit bisa sendiri Pak. Ya saya juga bisa ngerakit, tapi belum tentu nyala. Ya kan? Ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu ada satu kegiatan bangun jembatan. Di situ di RAB-nya beli semen 100 sak, ada item pajaknya 1.100.000. Ya, ada 100 juta nih, semen 100 sak. Kemudian Bapak Ibu belinya nyicil. Ya, setiap hari beli 5 sak, 5 sak, 5 sak sampai selesai. Di toko yang sama. Itu dipecah apa enggak? Kayak pecah. Karena apa? Ada item kegiatannya, walaupun dipecah-pecah, ya, sebenarnya
itu kan berarti itu istilah dipecah seperti itu. Lah kan Anda butuhnya 100 di RAB dan ada item pajaknya di situ. Pasti di RAB-nya kan ada pajaknya berapa. Lah ngapain pajaknya nggak dibayarin? Toh cuma segitu aja. Toh itu bukan duit Anda, ini duit negara. Kan gitu. Mau beli tambahan semen, ya mending daripada nantinya disuruh tombok, ya mending bayarkan aja. Itu ya. Paham ya? Nah, kemudian tadi Bapak beli komputer nih tadi, pecah-pecah nih, sok-sokan nih, wah saya mau rakit sendiri, ternyata nggak bisa ngerakit. Ya kan? Manggil orang, suruh ngerakitin. Biayanya berapa? Ngerakitin 250.000. Kenanya dia PPh 23. Karena dia adalah jasa. Jasa itu sesuatu yang kita rasakan manfaatnya tapi tidak bisa dilihat wujudnya. Ya. PPh 23. Di atas 2 juta tadi tetap kena PPN, tapi PPh 23 dia tidak kenal batasan. Semuanya kena. Servis AC, servis mobil, servis motor. Nah, ini juga kalau ada kendaraan dinas, Bapak sekalian terus servis minta dipecah 2. Biaya spare part berapa, biaya jasa berapa. Karena apa? Karena kalau digabung jadi satu, maka jasanya akan dihitung dari global pengeluaran. Misalnya jasa cuma 500.000 servis mobil, spare partnya beli 2 juta. Ditulis cuma biaya perawat mobil 2 juta, maka dia akan kena PPN dan PPh 23-nya dari 2 juta itu, namanya DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya dari 2 juta. Tapi kalau beli spare part 1,5 juta, jasanya 500.000. Yang kena cuma PPh 23 500.000. Jasanya di bawah 2 juta nggak kena PPN. Ya, ini bukan dipecah ya, karena memang masing-masing punya item pekerjaan sendiri. Ya. Terus kemudian, nah, belanja penyediaan makan dan minuman atau jasa catering. Dulu sebelum 2022, jasa catering itu masuk ke dalam ranah wilayah pajak pusat, di mana dia kena PPN dan juga PPh 22. Karena yang dijual jasa cateringnya, walaupun dia menyediakan barang-barang makanan, tapi kan makanannya tidak berbentuk kotakan gitu kan. Makanan disajikan, dia melayani segala macam, makanya digabung jadi jasa catering. Dulu kena PPN sama PPh 23. Yang sekarang karena adanya undang-undang HKPD itu hanya kena PPh 23. Kenapa dia nggak kena PPN? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu kenapa makan dan minum sekarang tidak kena PPN? Siapa yang jawab tadi? Benar. Karena segala sesuatu yang sudah kena pajak daerah itu tidak akan dikenakan double atas objek yang sama. PPN adalah pajak objek. Ya. Jasa catering objeknya catering, kita nggak bisa kenakan PPN. Demikian pula jasa galian C. Jasa galian C dulu kena PPN. Ya kan? Tapi sekarang undang-undang HKPD jelas menyebutkan bahwa galian C masuk pajak daerah. Maka PPN tidak masuk ke situ. Cabutlah aturan itu, tapi tetap PPh pasal 22-nya masuk. Oke? Jasa konstruksi, sewa bangunan, hadiah undian, dia kena pajak final. Ya, pajaknya langsung dipotong, dibayarkan. PPh final. Nanti lihat tarifnya ya, karena masing-masing beda-beda. Kayak sewa bangunan, jual beli tanah bangunan kena 10%. Undian tadi bisa kena berapa enggak? 5% ya? 25 ya? Undian. Undian kena 25%. Kok gede nemen undian? Ya namanya juga duit kaget. Ya kan? Makanya pajaknya juga ngagetin kan? Astagfirullah, ini potongnya selawe. Gitu. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mumpung ini keuangan ya. Silakan Pak, nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tori dari Desa Tajungkerta, Kecamatan Kroyak. Kemarin saya juga pernah mungkin seperti ini, lupa. Jadi untuk jasa catering kemarin kalau nggak salah nih Pak, kalau kita belinya di warung itu tidak kena pajak.
Tapi kalau lewat istilahnya badan usaha, dalam arti mungkin BUMDes punya usaha jasa catering, itu baru kena pajak, seperti itu. Nah yang kedua, untuk honor guru ngaji. Bapak tadi bilang ada kegiatan sehari-hari, seperti pamong jam 7 sampai jam 4 sore misalkan. Sedangkan guru ngaji juga, misalkan setelah maghrib sampai selesai isya gitu kan, mengajar gitu. Nah untuk itu masuknya kemana itu arahnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang makan minum, tadi kalau pajak pusat jelas PPN-nya tidak kena. Kalau PP 23 kenapa? Siapapun Bapak beli di warung misalnya beli, tapi kan sebenarnya gini, kita kan ini kan nama pajakan self assessment Pak. Jadi di warung beli apa nasi kotakan segala macam, seharusnya itu kena. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang udahlah jangan kasihan gitu tuh. Tapi pencatatannya itu harusnya kena. Tapi yang mungkin nggak kena mungkin di pajak daerahnya Pak. Kalau kita kenanya PPh dua-duanya. Warung misalnya gini, Bapak beli kotak, nah, Bapak ada kegiatan kayak gini, ini ada kotakan, ya contoh, ini kotakan, beli kotakan, barangnya ada nggak? Ada, maka dia kena PPh dua-dua, karena barangnya ada, belinya kotakan. Kemudian makan siang bentuknya prasmanan, penyedianya adalah rumah makan A. Ya kan, dibawa ke sini makanannya berbentuk catering, dia melayani. Itu 22 apa 23? 23 karena dia jasa. Tapi ketika Bapak Ibu makan di sana, ya kenanya pajak daerah, nggak kena pajak apa-apa. Kan bawa, ayo sekarang makannya di rumah makan Panorama semuanya, makan. Selesai makan, Dinas PMD mengenakannya apa? Panoramanya mengenakannya apa? Hanya pajak PB1, pajak daerah, makan minum. Terus mengenakan pasal 22 enggak? Enggak, karena makannya di sana. Kalau panorama dipesen sama PMD dibawa ke sini, kalau berbentuknya nasi kotak, kenanya 22. Berbentuknya catering, kenanya 23. Seperti itu Pak. Jadi saya tidak tahu yang bilang itu siapa, tapi sebenarnya gini, beli apapun, kalau penggunanya pakai uang pemerintah, sekecil apapun, dia kena ada potensi pajaknya. Tadi misalnya, kena enggak? Bahwa belinya berapa? Belinya apa? Kotakan, nilainya berapa? Satu kotak 15.000, total berapa? Nah, 10 kotak paling berapa? Ada 1 juta enggak? Ada 1 juta enggak? Enggak ada. Kriteria untuk bayar pajak berapa? Kalau nasi kotak berbentuknya fisik atau fisik? Berarti dia kena 22. Oke, kita ambil. Dia kena 22. 22 ada batasan enggak? Berapa? 2 juta. Maka di bawah 2 juta enggak kena. Tapi pajak daerahnya harusnya kena. Karena pajak daerah tidak ada batasannya Bu ya. Harusnya begitu Bapak mengenakan tetap 10% untuk daerah kan gitu. Kalau pajak pusatnya di bawah 2 juta nggak kena. Oke. Saya kasih siapa tadi? Pak Torik. Pak Torik. Aliyahnya mana Pak? Aliyah nggak ikut? Aliyah nggak ikut? Torik Halilintar kan? Pak Haji Torik kan? Oke, ada yang lain sebelum saya masuk? Ya. Saya CP Pak dari Desa Temiang. Untuk perhitungan pajak PPN Pak, itu kita ngitung dari dasar pengenaan pajak harga dasar atau RAB Pak? Itu. Terus yang kedua masalah PPh 21 Pak, itu kan kita mengacu PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak Pak. Salah satu contoh misalkan penghasilannya
per hari di bawah 450.000 kan, biasanya kalau di atas 450.000 baru kena kan ya? Yang per hari Pak, hitungan contoh upah. Tidak. Harian, ya. Seperti HOK Pak, harian ongkos kerja seperti itu. Terus waktu itu di Hotel Wiwi, waktu itu ya Pak Tori ya. Waktu itu ada narasumber yang menyatakan kalau misalkan pajak cateringnya Pak, kalau memang lokal, skalanya lokal Pak, itu memang tidak dikena pajak. Dalam arti kata misalkan kayak nasi kotak belinya di warteg gitu Pak, itu tidak kena pajak. PPh 23 atau PPh 22-nya. Tapi kalau misalkan berbentuk badan usaha seperti yang ada siup-situnya atau BUMDes atau yang lain, baru kena Pak. Itu waktu itu. Jadi ini hanya untuk mensinkron aja Pak, supaya tidak ada seperti apa RT RW Pak. Ada yang bilang masuk seperti RT RW ya Pak, insentif. Ada yang Bapak bilang tadi kan kena nih. Waktu di Hotel Wiwi itu jelas tidak kena. Nah, makanya kan bagi bendahara mungkin yang baru atau yang sudah senior pun akan selalu bingung Pak masalah itu. Karena kita akan selalu dibenturkan dengan inspektorat, misalkan pemeriksaan ini kena, ini tidak. Nah gitu Pak. Yang terakhir Pak, masalah PMT Pak, pemberian makan tambahan. Kan itu macam-macam belanjanya Pak. Ada telur, ada kacang hijau, segala macam. Itu kan rutin per bulan itu, posyandu Pak. Ada pemberian makan tambahan. Nah itu kategorinya catering atau gimana Pak masuk kategori perpajakannya? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya susah-susah nih. Yang pertama tadi, apa tadi? DPP, apapun jenis pajaknya, PPN, PPA, namanya DPP adalah harga yang ditawarkan, harga yang kita beli. Misalnya komputer harganya 5 juta, maka DPP-nya adalah 5 juta. Baru dikalikan pajaknya PPN berapa, PPh 22 berapa. PPh 22 tetap kalinya dari 5 juta itu. Bukan setelah ditambah PPN, kalikan lagi PPh 22, tambah gede. DPP itu untuk semua pajak yang ada di dalamnya. 5 juta kali 11% PPN, 5 juta kali 2,5% PP pasal 22. Ya. Ya. Nah, kalau RAB include, maka dicari dulu DPP-nya berapa. Dikurangi 11% itu dulu berapa. Jadi kayak berapa? Mungkin 100 per 111 kali nilainya itu ketemu DPP-nya. Lah, itu DPP-nya. Ya. Makanya, kalau di Siskudes itu tidak memisahkan antara RAB dengan DPP dengan pajak, semuanya, maka Bapak harus punya perhitungan sendiri. Maka ketika Bapak bikin RAB, ada RAB khusus nih, sendiri, oh segini, sehingga kita masukin ke Siskudes, RAB plus pajak. Saya belum pernah lihat Siskudesnya sih ya soalnya. Iya. 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 1.100.000 sudah termasuk pajak. Bisa, ya maksudnya kalau kita tahu dasarnya itu mundur, maksudnya bisa nggak langsung? Saya bingung juga sih Pak kalau itu karena aplikasi ya. Ya mudah-mudahan 2025 nggak seperti itu Pak, karena kan katanya berubah ya. Kalau aplikasi terus terang saya nggak bisa jawab ya. Tapi pada dasarnya hitungan dasarnya seperti itu Pak. Hitungan yang benar seperti itu, DPP adalah seperti itu. Kalau terjadi selisih, ya mungkin bisa dieskalasi ke pembuat Siskudesnya supaya bisa diperbaiki. Iya.
Gini Pak, di Siskudes itu tertulis nggak bahwa harga sudah termasuk pajak? Iya, maksudnya makanya di perhitungan itu harusnya selisihnya nggak banyak Pak. Iya. Iya, berarti kan yang 1.100.000 itu dikurangi dulu. Bapak hitung kurangi dulu baru dimasukin. Kayak gini. Harga dasar itu kan Bapak tadi katakanlah 100.000 sejuta. Harga dasar ready-make-nya itu sejuta. Makanya Bapak masukkan kan sejuta ke aplikasi Siskudes kali 11% jadi 1.100.000. Lah kan dia ya benar. Iya, berarti Siskudes itu menganggap 110 juta itu adalah harga dasar. Padahal ketika Bapak beli itu sudah include PPN. Iya. Enggak, ketika masukin 110 juta itu, ini kan gini Bapak sudah tahu ini harga dasarnya adalah 100 juta nih. Harga dasar 100 juta. Saya akan bayar ke dia 111 juta nih. Ya, maka ketika saya masukkan 100 juta kali 11%, otomatis kan di sini Siskudesnya akan keluar 110 juta juga, sama. Iya kan? Kayak gini Pak, kalau di luar sudah, Bapak beli, ketika Bapak tanya, ready-mix berapa? Semeternya 1.100.000, udah masuk PPN belum? Sudah, oh berarti saya nanya, harga dasarnya berapa berarti? Berarti 1 juta, itu sudah yang Bapak masukin, bukan 110, nggak akan salah. Nah, kalau PNPP ya sudah berarti kan itu udah include dua-duanya. Dicari lagi PPh-nya berapa. Kalau Bapak masukin cuma 1 juta akan selisih karena PPh-nya nggak kehitung. Ya. Gini Pak, mungkin saya masih agak ambigu juga. Tetap tolong ini buat bersama ya. Jadi sama Pak, ketika saya mau beli kursi, saya tanya kursi harganya berapa? 100.000, udah termasuk pajak apa belum? Belum. Oh berarti ini harga dasar. Saya masukin ke Siskudes 100.000. Karena PPN berapa masuk. Saya tanya harga kursi berapa? 120.000. Udah masuk termasuk PPN belum? Sudah. PPh-nya udah masuk belum? Belum. Nah, berarti dasarnya Bapak masukin 100. Cari dulu. Berarti harga dasarnya adalah mungkin 100.000, kena PPN-nya tadi berarti kali 11 kali 11%, kemudian Bapak tambahin lagi 11.000 kali PPh 22, ketemulah. Jadi kita tanya, harga dasar ini rata-rata kalau jual di luar, harga dasar hanya termasuk PPN, tidak termasuk PPh. Maka ketika Bapak masukkan ke aplikasi, Bapak masukin 2 item, PPN dan PPh. Pasti nggak akan selisih Pak. Kalau Bapak cuma masukin PPN aja, ketika tanya, harganya termasuk PPN, PPh enggak? Termasuk dua-duanya, ya berarti harga dasarnya jauh lebih kecil. Makanya dimasukin yang jauh lebih kecil itu, harusnya akan sama. Ketika Bapak harganya 110.000, sudah belum termasuk PPh, ya berarti Bapak akan masukin, maka harganya 110.000 plus ada PPh 2,5%, nanti bisa menjadi mungkin 113.000 gitu. Ya. Harga dasar Pak. Dan RAB itu makanya saya bilang, kalau RAB itu udah include pajak, pisahkan. Kalau RAB belum include pajak, kan saya
tidak lihat kolom-kolom jadi gini, pajak itu berdasarkan harga dasar. Di RAB mau masukin dia harga dasar atau kali pajak, ya hitungnya dari harga dasar. Ketika tanya inspektorat, ini kurang, Pak saya belinya itu harganya sekian, ini kwitansinya, ini PPN, ini PPH-nya, selesai Pak. Kan sama dengan RAB ini udah masuk harga dasar, misalnya gitu. Iya, iya, nggak apa-apa kalau pengalian kan memang sama Pak. Oke? Kemudian tadi pertanyaan kedua, PMT yang kayak guru ngaji itu ya? Tadi guru ngaji belum jawab ya? Soalnya, oke, saya guru ngaji, gimana guru ngaji? Guru ngaji profesi dia ini agak dispute juga ya. Kalau kami nggak punya guru ngaji itu tetap honor Pak, karena dia cuma misalnya habis isya, habis maghrib, ya walaupun setiap hari ya, walaupun setiap hari. Terus bisa nggak disebut gaji? Sebenarnya bisa-bisa juga, tapi dia di SK-kan guru ngaji dengan gaji sekian, dan itu cuma itu kerjaan utamanya dia. Kerjaan utamanya dia itu gitu. Karena gini, guru ngaji setiap hari atau seminggu 3 kali? Setiap hari. Kalau Bapak kasihan, ya dibuatlah SK, diangkatlah dia menjadi guru ngaji dengan gaji sekian setiap bulan. Itu mungkin ke inspektornya bisa ngomong, Pak ini gaji. Gitu. Tapi kalau nggak ada item gaji, dia pasti akan ngomong, ini honor. Kita nggak tahu dia kerjanya apa selain ini. Di jam 7 sampai dengan sorenya, dia kerja apa? Itu. Kalau saya sih masih menganggap itu honor Pak. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi itu tetap honor. Karena tidak ada SK-nya, terus dia bukan juga pegawai tetap, dan itu penghasilan tambahan. Kan gitu. Misalnya dia ustazah nih, suaminya kerja di desa nih, jadi pegawai desa, istrinya guru ngaji. Ya, saya anggap itu ada honor tambahan, karena pagi sampai sorenya dia nganter anak nih. Ya kan, macan ternak nih. Ya, mama cantik nganter anak. Gitu. Ya, terus tadi Pak apa lagi? PMT itu, nah kalau makanan tambahan, kalau kan tujuannya buat balita kan, Bapak kan belinya itu kan biasanya dikelola sendiri kan. Kalau beli bahannya, beli misalnya Bapak beli kacang hijau, beli susunya, telurnya, ya itu pasti kalau misalnya susunya berbentuk susu kemasan di supermarket, pasti akan kena PPN di atas 2 juta. Ya. Berbentuk fisik ya, tetap kena pasal 22. Dua-duanya kena. Diolah, kemudian dibagikan, ya nggak kena PP 23 Pak. Karena kita sendiri yang membagikan kan, itu kegiatan kan. Kegiatan dikelola sendiri, swaklola. Kalau swaklola itu hitungannya belinya aja yang kena pajaknya. Tapi kita dibikin sendiri, dibagikan, ya nggak kena. Apanya? Semua uang yang masuk ke rekening desa itu belum kena pajak. Kena potensinya kita bawa beli susu beli berapa karton, nilainya di atas 2 juta, kena 22. Itu aja. Begitu masuk kemudian ibu-ibu nih bungkusin, jadi bungkusan, jadi kotakan kayak gini. Ya nggak kena Pak, karena objeknya sama. Cuma dikotakin aja, terus dibagikan sendiri. Gitu. Beda kalau Bapak beli kotakannya, males toh duitnya banyak. Bapak pesenlah ke toko, tolong bikinkan saya bungkusan ini. Nah itu kena 22 dan PPN. Gitu. Ya. Terus satu lagi kayaknya, ada lagi nggak? PTKP. Ya, terkait yang mana ini? Oh harian lokal. Nah, 450.000 per hari. Ya, kalau dia belanjanya di orang pribadi, ketika potensi pajak ada Pak. Selalu saya bilang, ketika Bapak Ibu belanja, potensi pajak itu pasti ada. Tapi jumlahnya berapa, nanti lihat ketentuan. Maka ketika Bapak tadi belanja, beli nasi bungkus ke warteg, wartegnya ini berbentuk badan atau orang pribadi.
ternyata belinya ke orang pribadi, ke ibu A. Wartegnya punya ibu A, walaupun namanya warteg Barokah, tapi yang punya pribadi, NPP-nya pribadi. Berarti ketentuannya penghasilan yang dia dapatkan hari itu dikurangi 450.000. Kalau Bapak belinya 500.000, dikurangi 450.000, 50.000 kali 5%. Jadi gitu ya. Kalau belinya di badan, langsung ya. Kalau di bawah 2 juta nggak kena ya. Kan itu kalau beli nasi kotak nih. Nasi kotak beli di Panorama. Panorama ternyata badan hukum berbentuk badan. Dia belinya di bawah 2 juta. Berarti PPN-nya, PPh dua-duanya nggak kena. Kalau orang pribadi tadi 450.000, kurangi dulu nih. Saya belinya 1 juta, kurangi 450.000. Bukan ya, baru sisanya dikalikan 5%. Progresif ya. Progresif. Nanti kalau lagi terus ternyata di atas 60 juta, sisanya kali 15%. Oke, sip. Perlu souvenir nggak nih? Oh, sudah. Lumayan ya. Payung nih. Kalau hujan kan bisa payungan berdua. Ada lagi? Mentang-mentang ada hadiahnya. Oke, sebelum saya masuk yang bagian penting ini, saya batasi. Ini Bapak kalau ketemu saya sering nanya nih kayaknya. Dinyalain Pak. Makasih. Nama saya Suharjo dari Kecamatan Kroya, Desa Tembiang Sari. Simpel saja Pak. Ada anggaran, salah satunya untuk belanja alkes, alat kesehatan Pak. Dikenakan pajak atau tidak? Terima kasih. Oke. Alkes itu gimana? Coba Mas Angga dibantu jawab. Iya Pak, izin menjawab ya Pak. Kalau untuk alkes memang kan bentuknya barang ya Pak ya. Contohnya apa biasanya Pak? Timbangan gitu ya? Ya timbangan. Ya yang buat ukur tensi gitu ya. Ya untuk belanjanya memang pakai ketentuan yang tadi yang 2 juta apa enggak gitu. Kalau di atas 2 juta berarti kena PPN dan PPh 22 tidak dipecah-pecah, kalau di bawah yang enggak gitu Pak. Itu aja sih, sama seperti pembelian barang secara umum kalau alkes itu. Soalnya mungkin ada aturan lain yang mengecualikan kan gitu. Ya, Kita harus lihat aturannya itu. itu dulu Pak, waktu COVID itu Pak. Zaman COVID Pak. Zaman COVID. COVID kalau berbentuk untuk kesehatan nggak kena, beli Iya, masker, Pak. beli apa, obat nggak akan kena Pak. Ada insentif itu Pak dari pemerintah. Cuma kan semenjak status COVID-nya dihapus tuh Pak, status pandeminya dihapus, aturan itu juga sudah tidak berlaku lagi. Itu aja Pak. Oke, clear ya Pak. Oke, tadi siapa? Ada lagi dua lagi aja lah ya. Nanti terakhir tadi ini ibu-ibu nggak ada yang nanya nih. Saya Lukman dari Desa Rajeyang, Kecamatan Losarang. Yang saya tanyakan kan tadi kan kalau RT RW kerjanya tidak tetap, jadi kena pajak. Kalau guru PAUD kan tetap Pak, setiap hari. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli hewan ternak, kena pajak tidak Pak? Oke. Udah, itu aja. Oke, kalau guru PAUD ya sama. Guru PAUD sama pegawai, kalau kayak guru honorer juga Pak. Dia ada SK-nya enggak sebagai guru PAUD? Ada. Dia bekerjanya rutin enggak? Rutin. Ada jadwalnya. Setiap hari. Setiap hari. Bapak memberikan dia sebulan itu gaji apa honor? Apa insentif apa honor? Sebenarnya kalau kita bicara. Gaji Pak. Ya, karena dia ada jam kerja tetap, seperti Bapak Ibu sekalian, jam 7 sampai dengan jam 2 atau jam 10, 12. Kemudian ada lokasi sekolahnya ada, ya kan? Ada sekolahnya ada. Dan dia punya aturannya, ada aturan jam kerja, ada aturan sekolahnya, ada kurikulumnya segala macam. Dan ada SK-nya, SK dia diangkat sebagai guru PAUD. Nah, itu seharusnya gaji. Dan dihitungnya kalau di bawah 4,5 juta sebulan, dia nggak kena. Ya. Ya, beda dengan tadi guru ngaji ya.
Guru ngaji kan institusinya tidak ada. Institusinya tidak ada. Dia hanya di masjid, di rumahnya dia, di mana. Ya kan? Reward and punishment-nya ada enggak? Kayaknya enggak ada ketentuan resminya. Ada anggaran dasar rumah tangganya enggak? Enggak ada. Artinya kita nyewa orang, tolong dong ngajarin ngaji di sini, nanti saya bantu ini setiap bulannya sekian. Dan durasinya cuma sejam 2 jam misalnya gitu. Intinya bahwa gini, kalau yang namanya gaji itu dia ada institusi resminya, dia bernaung di situ, dia bekerja di situ, dia teratur bekerjanya macam. Jangankan guru PAUD, tukang jaganya misalnya jaga malam, misalnya pegawainya yang satpamnya, tukang jaga malamnya, sepanjang dia di PAUD situ, dia diangkat di situ ada SK-nya, ya berarti dia gaji. Oke ya. Kemudian pembelian hewan ternak. Izin Pak, untuk pembelian hewan ternak biasanya beli apa? Kambing gitu ya? Ayam, ya. Normalnya kalau pembelian hewan itu, barang hidup itu ya, itu kena PPN. Secara umum pembelian barang itu semuanya kena PPN ya. Tapi ada beberapa barang-barang yang memang mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu maksudnya apa? Dibebaskan dari PPN. Bukan tidak kena pajak, tapi kena, cuma dibebaskan gitu pajaknya. Nah, salah satunya adalah hewan hidup ini atau hewan ternak. Jadi PPN-nya walaupun di atas 2 juta itu kena tapi dibebaskan. Ya gitu ya secara undang-undangnya. Kena pajak tapi dibebaskan. Tapi untuk penghasilannya, PPH dua-duanya itu tetap kena karena kita memberikan penghasilan kepada si pemberi, si suppliernya. Memberikan penghasilan, nah itu penghasilannya dipotong PPH berapa Bapak Ibu? 22 atau 23? Barang? 22, ya. Cukup jelas ya? Jadi sebenarnya kena nih, PPN, PPH kena, cuma karena barangnya itu barang yang kena fasilitas, jadi itu dibebaskan PPN-nya. Begitu. Oke ya, jelas. Kemudian yang tadi 2, saya hold dulu ya, nanti setelah penjelasan ini selesai, baru kalau ada waktu saya buka lagi. Tadi siapa? 2 orang ya? Sana sama di sini. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu ya. Oke, ini lebih antusias dari kemarin nih. Tepuk tangan dong. Semoga bermanfaat ya. Oke. Nah, kenapa kami mengawasi kewajiban perpajakan institusi pemerintah desa? Ya. Karena namanya bukan bendahara desa Pak, atau apa, institusi pemerintah desa. Artinya apa? Kalau ada suatu kejadian, yang tanggung jawab bukan hanya bendaharanya doang. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur, semuanya masuk. Karena institusi pemerintah desa artinya semua yang masuk dalam pemerintahan desa itu bisa bertanggung jawab renteng terhadap suatu kejadian kalau dia terlibat. Ya. Kita lihat 12 November kemarin Pak Kapolri beberkan data kebocoran anggaran suap, penggelapan pajak hingga korupsi dana desa yang nilainya triliunan. Jadi pemerintahan yang sekarang sangat concern terhadap penegakan hukum, law enforcement-nya. Bapak bisa lihat sekarang banyak yang mulai tangkepin dan saya yakin itu bukan gimmick sih, itu ya. Kemudian kenapa kami dari KPP itu gencar untuk ke Bapak Ibu sekalian, ayo dong pajaknya dibayar. Pajak dibayar. Kenapa? Karena ini sekarang sudah mulai Cirebon dana desa dikorupsi, pajaknya dikorupsi ya, ditangkap. Satunya nah, pajak dana desa 2019-20 udah 1. Bapak Ibu sekalian, pajak itu ada daluarsanya 5 tahun. Ya. Artinya ini 2024. Ya, 2019 kita tidak akan meriksa. Pajaknya nggak bisa bahwa lolos. Kalau dulu 2019 pajaknya nggak dibayar, ya sudahlah. Tapi korupsi itu tidak mengenal jangka waktu. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau ketahuan korupsi, tangkap. Jadi perlu paham bersama ya, kewajiban perpajakan ada daluarsa masa pajaknya, yaitu 5 tahun. Kalau ada yang nagih tahun 2019, cuekin aja. Ya bukan cuekin, maksudnya, Pak, daluarsa. Nah, kesel kan yang petugas pajaknya, kok tahu? Iya Pak, Pak Dedi sama Pak Angga yang ngasih tahu. Ya.
Ya, ini 2024 mau berakhir. Ya, artinya tahun pajak yang 2000 berapa? 19 udah selesai kan? Hampir selesai nih. Tapi saya bisa ngejar nih 2019 yang Desember. Pas 1 bulan gitu. Ya, tapi kalau ini enggak ada. Enggak ada. Dan di kami itu lebih mementingkan fresh money, Pak. Uang masuk ke negara. Karena apa? Kalau WP wajib pajak atau aparat apapun namanya terus ditangkap di penjara, nggak ada uang masuk ke negara, Pak. Kalau masuk pun lama prosesnya. Akhirnya apa? Ya pemerintahan akan tersendat. Ya, katakanlah berapa puluh pejabat segala macam, 50% di Indonesia tangkapin semua, penjara semua karena korupsi. Ya pemerintahan nggak jalan, nggak ada pajak masuk. Makanya di kami selalu persuasif, ayo dong pajaknya dibayar. Ya, nyicil nggak apa-apa, tapi asal tahu kalau nyicil pun tetap ada denda administrasinya berjalan. Ya, dan di kita sampai dengan tingkat penyidikan sebelum masuk ke kejaksaan, Bapak dibawa ke Kanwil nih. Saya bilang, Pak ada desa nih nggak pernah bayar dan dihubungi susah, ada indikasi melarikan diri. Saya usulkan bukti permulaan namanya ke Kanwil. Terus Kanwil oke, kita sidik, turunkan tim penyidik Kanwil masuk. Ketemu orangnya, bawa Kanwil. Bisa juga dititipkan di penjara. Sepanjang sebelum masuk ke kejaksaan, kita tanya, ngaku nggak? Ngaku, Pak. Ada duitnya nggak, mau bayar nggak? Balikin nggak duitnya? Ya Pak, saya kembaliin. Karena Anda ngaku di tingkat bukti permulaan, maka sanksinya 200%, Pak. Tadi yang ditilep 100 juta misalnya pajaknya, berarti kembaliannya hanya harus 200 juta. Nah, monggo Bapak-bapak milih yang mana nih? Kan gitu. Kalau didatangi kami kan, ayo Pak pajaknya bayar, kurangnya 5 juta bayar. Terus sanksinya kan masih ada waktu 5 tahun buat netepin. Nanti kalau Bapak punya duit kabari saya terbitkan sanksinya. Kecuali kalau BPK turun ya, BPK atau kantor pusat, keluarkan sanksinya. Ya mau nggak mau kita keluarkan. Tapi saya yakin selama setahun ini nggak ada teman-teman AR yang ngeluarin sanksi. Yang penting bayar dulu. Boro-boro sanksi dikeluarkan. Bayar aja belum tentu kan gitu. Maka kita persuasi bayar dulu. Kalau yang benar-benar nakal, benar-benar keterlaluan, tanpa keterangan. Makanya kalau Bapak kalian ketemuin Pak kami, biar kami tahu kenapa sih belum bayar. Oh gini Pak, gini rencana gini. Akhirnya oh paham, oke. Tapi kalau menghindar, pergi kemana? Kalau ada orang pajak nyariin, saya nggak ada di rumah, saya nggak ada di kantor, bilang aja kemana. Itu mindset kami sudah, oh penghindaran, tax avoidance nih. Di situ pasti ada fraud nih. Udah kita ngomong Kanwil, saya sudah tidak sanggup mengurus desa ini Pak. Tuh. Saya serahkan ke Kanwil aja deh, silahkan lakukan law enforcement, penegakan hukum. Kalau di sana kita nggak bisa bantu apa-apa Pak. Ya, takbir. Oke lanjut. Nah, alhamdulillahnya, nah Indramayu, nah ini saya zoom ke sana ya ini. Pengawasan kami sangat berterima kasih ke Dinas PMD nih. Jadi Indramayu ini berkali saya kata, Indramayu merupakan selama saya pribadi ya, saya 4 tahun di Sulawesi Pak. Baru di sini di Indramayu yang sangat responsif, terus bekerja sama dengan baik dengan kami, sehingga peningkatan pajak desanya itu sangat meningkat drastis. Tepuk tangan dong buat Dinas PMD ya. Makasih nih buat Bu Sismi, Pak Anas, Pak Sulaiman dan jajarannya. Tanpa mereka nanti polisi datang Pak dikira ada apa. Ya, tadi biasanya kami akan berikan surat ya, surat cinta ya. Kalau ada surat cinta, nanti surat cintanya ditegaskan oleh mertua Bapak Ibu sekalian yaitu Dinas PMD. Ya, punya anak, punya menantu kok maluin sih nggak bayar-bayar, nah bayar dong kan gitu. Apa kata tetangga kan gitu. Ya, dan ada program tadi kan sebagai salah satu syarat untuk prioritas pencairan tahap berikutnya. Dan ini terobosan baru, langkah besar yang diambil oleh PMD di mana di tempat-tempat lain tidak berani mengambil langkah ini. Saya ngomong serius, ada beberapa instansi pemerintah, enggak Pak kan syaratnya enggak ada itu. Iya, enggak ada itu, tapi Indramayu bisa kok.
Dan bukannya nggak cair tapi terakhiran. Kan gitu. Ya salah sendiri. Dia daripada pusing nanti kena inspektorat atau segala macam. Pun kalau kena inspektorat, yang dibayar jauh lebih kecil nanti daripada jangan-jangan yang kita di inspektorat, jangan-jangan yang dibayar ke pajak jauh lebih besar daripada yang temuan inspektorat. Iya. Karena ada beberapa, karena kita kan berdasarkannya Siskudes, Bapak nggak ngasih saya bukti. Kalau ke inspektorat kan ngasih bukti kan, Pak ini mah nggak kena pajak Pak, buktinya ini. Tapi ke kami, saya tanya buktinya mana? Susah Pak, saya ininya udah daripada pusing-pusing saya bayar aja. Kadang-kadang banyak kan begitu dan alhamdulillah lah. Nah, berkaitan dengan tekor tadi, ketika ternyata dihitung ada lebihan, Bapak Ibu datang ke kantor pajak, Pak ternyata kemarin yang saya setorkan lebih, ini buktinya. Dan atas setoran yang lebih itu akan kami minta kembali. Caranya apa? Namanya pemindah bukuan. Bisa dipindahkan sisanya untuk bayar pajak yang sekarang atau yang belum terbayar. Jadi mending bayar pajak lebih, nanti bisa dipindah bukuan daripada bayar pajak kurang, nanti kena sanksi. Itu ya. Oke. Ya? Ya, mending impas gitu. Makanya ngitungannya harus benar. Nah, ini di kami salah satu pengawasan begini, nih. Misalnya yang belum ada konfirmasi atau belum selesai kita anggap dalam konfirmasi. Nah, ini contoh ya, contoh aja. Ya. Dan bukan berarti selesai ya kalau dalam konfirmasi terus tahap 2 tetap cair, bukan berarti selesai. Kita tagih di 2025. Untuk pengecairan tahap 1 2025 ya harus selesai yang 2023 dan 2024. Ya. Ini Bapak sekalian. 309 desa, kemudian kami klarifikasi surat cinta mulai bulan Juli, ada 196 desa, ada potensi awalnya 2,8 dan selama hampir setengah tahun ini tinggal ini 412. Tinggal 80 desa, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oke ya. Dan saya harapkan 2023 di tahun ini kelar juga ini. Karena di 2025 mungkin ada tanggungan 2024. Ya kan, numpuk lagi. Dan saya berharap di 2024 itu juga selesai lah. Karena 2025 sistemnya baru kan, ganti yang baru. Seperti itu. Sehingga ya ke depan semoga lebih baik lah ya. Oke, nah Bapak sekalian, 2022 rasio pajak desa itu cuma 2,78, termasuk tinggi Bapak sekalian. Ya, saya katakan bahwa rasio nasional itu 1,6. Kenapa? Di luar Jawa sana banyak yang pajaknya belum terbayar juga, termasuk waktu saya di sana itu, ya jangankan lagi pajak Pak, ke orang desanya aja udah naik gunung turun gunung, kayak Ninja Hattori. Oke. 2023 rasionya menjadi 3,6. Ini sebenarnya tertinggi se-Jawa Barat 2. Tertinggi se-Jawa Barat 2. Karena kami kemarin lapornya nilainya 2,6 ini ya. Kuningan 2,7 ya. 2,7. Majalengka 2,7. Saya melaporkannya ini. Karena yang dianggap 2024 ya kan, yang berjalan 2,6. Ini belum selesai. Ya. Bapak sekalian, 2024 baru ada pembayaran 16,6 miliar. Saya asumsikan, dengan nilai pagu 6,3. Ya. Sehingga ini aja rasionya sudah 2,6. Lihat dari pembayaran 2023 ini sekitar 23 miliar, baru 16. Artinya desa-desa di Kabupaten Indramayu masih ada potensi belum dibayarkan untuk tahun pajak 2024 itu sekitar 6 sampai 7 miliar. Dan ini duitnya ada di bapak-bapak semua ini. Ya kan? Mungkin karena apa? Karena tahap 2 baru cair mungkin di bulan kemarin ya. Ya, pembangunan baru mulai ya. Dan saya harapkan pajaknya langsung dibayarkan, jangan lewat tahun. Ya, karena tahun depan sistem pajak juga berubah. Kalau lewat tahun, kalau law enforcement ditetapkan, nanti sanksinya jauh lebih besar. Makanya kegiatan yang sekarang, bayar sekarang kan nggak telat bayarnya.
Kegiatan bulan Oktober, PPN paling lambat dibayarkan kalau pemerintah desa itu tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, atau begitu duit turun langsung pisahin ini pajaknya, bayarin dulu. Blek. Sekian bayarin. Kalau ada sisanya kan bisa membuat bayar pajak yang lainnya nanti dipindah bukukan. Saya harus seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti saya lihat di bulan November ini, awal Desember, kalau kenaikannya nggak signifikan berarti Bapak Ibu sekalian nahan-nahan uang pajak nih. Kan gitu. Karena nggak mungkin pembangunannya belum berjalan kan, pasti sudah sampai 50%, paling nggak 40%, paling nggak bahan sudah dibeli, ya kan? Yang belum dibayarkan adalah mungkin bahan sudah dibeli 50%, paling upah yang masih sedikit. Oke? Lanjut? Oke. Pembayaran terbesar untuk tahun pajak 2024 itu nih 174 juta. Desa Tamiang mana? Desa Tamiang mana? Tamiang Sari. Oh, pantas kan. Ini Bapak Ibu harus mencontoh. Pak siapa Pak? Oh, Pak Suharjo. Nih, pantesan setiap ketemu saya Pak Suharjo nanya terus. Tapi hasilnya apa? Pajaknya 174 desa dari dana desa sekitar 3,5. 2, nah. 2, oh 2, aja bayar segini. Nah, yang 3 mana yang 3? Yang 3M mana? Ada saya lihat. Ada yang 3. Nah, masih ada yang belum dibayar nggak Pak? Kira-kira masih ada potensi nggak pajak daya jasanya? Potensi pajak yang belum dibayar ada nggak? Sekitar berapa? 178. Sisa dikit lagi 4 juta lagi. Alhamdulillah. Mau dikasih kado lagi nggak? Orang gak apa-lah ini kado. Ya, nanti diantar ya. Nanti diantar lah akhirnya. Ya. Tapi rasio pajak terbesar, ya, yang terbesar adalah 6%. Desa Kedokan Agung, ini bagus nih. Artinya ini juga maksimal, tapi memang bukan, mungkin dana desanya tidak lebih besar dari Tamiang ya. Setornya 130 jutaan, ya mungkin di bawah sedikit dari Tamiang ya. Ada Kedokan Agung? Nggak ada ya di sini ya. Besok ada. Ya. Oke, ada 2 desa yang belum bayar. Ngaku deh. Mau usah sebutnya apa nggak usah? Nggak usah ya. Nggak usah. Nanti biar diurus oleh Pak Sulaiman. Ya. Ada di bawah benchmark 168, di atas benchmark 139. Artinya apa? Yang di atas benchmark 139 ini sementara kami anggap aman. Artinya apa? Pencairan tahap 1 2025 kami akan bersurat bahwa ini boleh diprioritaskan. 139 desa. Desanya mana? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dalam bulan ini tidak menerima surat cinta, berarti aman. Yang akan menerima surat cinta adalah ini 168 plus 2. Nah, ini 2 tahun 2025. Ya tadi seperti saya bilang, kalau KPP sudah menyerah, ya sudahlah, saya serahkan, ya ibarat suami istri ya, kalau sudah menyerah, ya sudahlah, kita serahkan ke pengadilan agama, kan gitu. Jadi gini, secara gampangnya kita dalam mengawasi, kita nggak bisa ngawasin satu persatu nih Pak. Kemudian kita rata-rata lah pembayaran pajak di Indramayu itu, tadi benchmark 2,7 tahun 2022. Ya, oke kita dengan ada dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi Pak, sebagai salah satu cara pengawasannya, kita merata-ratakan antara pagu dengan pajak yang dibayarkan. Per desa mungkin beda-beda, ya kan? Tapi kita merata-ratakannya, oke lah, dapat angka, sebenarnya angka yang mau kita pakai adalah 3%. Cuma kalau 3% kayaknya ketinggian. Saya takutnya
malah mungkin lebih banyak lagi yang nanti akan pencairannya yang akan ini. Maka kita ambil angka aman yaitu 2,78 ini. Apa 2,6 enggak kemarin? 2,7 kita ambil Pak. Artinya bukan berarti yang tadi 139 itu aman pajaknya enggak. Minimal yang 139 tadi pajaknya sudah terbayarkan di angka 80%-an lah saya yakin. Sudah aman secara benchmarknya Pak? Iya. Nanti di AR-nya masing-masing akan dicek lagi. Iya, nanti kan di Syscodesnya kita cek satu-satu. Nanti buat mudahnya begitu, bener Pak? Nah, Bapak sekalian silakan cek dana desanya total berapa. Kalikan 2,7. Bandingkan dengan jumlah yang dibayar. Sudah lebih atau kurang? Kalau sudah di atas 2,7, insya Allah aman untuk pencairan tahap berikutnya. Oke, yakinlah Bapak ini berdua aman sih. Kalau sebenarnya gini, ketahuan sih dari misalnya ketika nanya, kemauan untuk nanya ini nih, berarti kan ada kemauan untuk tertib administrasi. Ya? Oke, nah daftar desa di bawah rasio, ini saya spill ya. Oke. Oke, siap-siap. Oke, next. Nah, ini Bapak sekalian, gak usah difoto lah, nanti dapat surat cinta kok. Ya, ini setoran sengaja saya hapus dulu, gak usah lah ya. Tapi gini misalnya, kroya mana kroya? Kroya, Pak, ini 0,5 artinya dari pagu 2,2, apakah pagu ini baru dipakai 20%, 30%? Ataukah memang sudah kepake tapi pajaknya belum dibayar? Belum diinput. Nah, karena gini Bapak sekalian, saya bisa mastiin bahwa 0,5 ini kalau belum diinput, berarti belum dihitung pajak yang dibayar berapa? Apa sudah dibayar? Nah, sudah dibayar, tapi karena belum diinput, dan saya yakin ketika diinput pasti ada kurang bayarnya jauh lebih besar. Betul. Makanya, ya, makanya gini Pak, ini kita pagunya itu dari semuanya. Makanya kenapa ini kecil, 2,7 itu kecil, atau di nasional 1,6. Kalau pakainya pagu ADD, Indramayu itu 8%. Mau? Nah, udah. Ya, artinya gini, Bapak sekalian, kalau misalnya yang dipakai untuk kegiatan fisik itu kan ADD ya, DD. Nah, silakan coba dikali DD-nya kali 8%. Ya, itu sebenarnya potensi pajaknya di situ. 90 jutaan. Nah, Bapak kan sudah bayar 170. Ini Pak, benchmark itu kan cuma sebagai alat ukur aja Pak. Nanti akan kita kirimi surat cinta. Ketika tadi Bapak bilang, Pak ini kan ternyata dipakainya buat BLT segala macam, ya tinggal dikasih ke kami. Nanti kami akan melihat benar nggak nih, ternyata memang pajaknya cuma segitu. Ya sudah, kita bikinkan BA bahwa sudah benar dan pajaknya hanya segitu. Jadi yang 100 berapa? 139 bukan berarti kurang, enggak. Belum tentu kurang, karena tadi misalnya buat BLT-nya jauh lebih besar daripada buat fisiknya. Ya sudah, tinggal klarifikasi kami, nanti yang 139 pakainya BA, tapi yang 160 nggak perlu pakai BA. Kita kasih daftarnya ke dinas, ini sudah oke kan gitu. Ya, artinya jangan takut. Tapi saya yakin 80% lah. 80% pasti pajaknya benar-benar kurang dibayar. Ya, terutama yang masih rasionya di bawah 0, 2024. Ini 2024 ya Bapak sekalian. Kenapa saya kejar 2024 juga supaya 2025 kita selesai lah ya. Saya juga capek ke desa-desa nagih-nagih itu. Ya. Mau ngajak ngopi kan jadi nggak enak kan, merenggut aja nanti. Oke, next. Ini Trisi, ini agak lumayan ya, udah. Ini udah di atas 2,7 enggak? Masuk.
kita 2,78 ya. Muntur itu tinggal 0,8 lagi, 0,08. Ya tinggal sedikit, 8 tinggal sejutaan aja kali. Tapi dicek ya. Kalau memang udah benar, ya nanti tinggal klarifikasi ke AR-nya. Ya. Ini terisi Losarang termasuk oke ya. Termasuk oke karena angkanya sudah mendekati benchmark. Tinggal dikit lagi, saya yakin 2 bulan ini bisa lah ya. Ya. Gak apa-apa, nanti kan tinggal kita kan namanya benchmark kan, nanti kita konfirmasi, Pak ini benchmarknya segini kok masih kurang nih, menurut kami masih kurang 10 juta nih. Sebab Pak datanya, kalau tahun kemarin memang gede Pak, tahun ini jauh lebih besar untuk BLT misalnya gitu, ini datanya ini kerjaan kami ini buku besarnya, ininya. Nanti kita kalau oh ya oke, selesai, tinggal pakai BA, selesai Pak. Ya. Oke. Mau lanjut pertanyaan tadi yang 2 atau selesai? Oke, silakan. Dari Wirakanan Pak, penegasan aja kemarin waktu rapat di BKAD itu mengenai RT RW dan BPD itu tidak kena pajak Pak, karena penghasilannya dibayarkan rutin setiap bulan. Pagi tadi saya dengar di sini katanya kena pajak karena yang dilihat adalah kegiatannya tidak rutin. Jadi yang benar yang dipakai yang mana Pak? Itu aja, terima kasih. Jadi ini memang polling Pak. Jadi saya dengar juga inspektorat juga megang 2 mazhab. Ya, saya bilang ada mazhab nih. Mazhab 1 RT RW itu adalah gaji, yang satu menganggap RT RW itu adalah honor. Ya. Kita kembalikan dua-duanya bisa benar bisa tidak. Ya, artinya gini, kita kembalikan RT RW Bapak Ibu sekalian ketika dia masuk ke mana? APBDes. Di rencana itu dia disebut honor atau penghasilan, insentif. Ya, dari kalimatnya aja inspektorat pasti akan menganggap itu bukan penghasilan, tapi insentif. Di mana insentif itu masuknya ke tadi kayak honor segala macam. Itu secara legal formalnya ya Pak. Formal. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa tadi kalau syaratnya itu bukan dia tidak punya institusi, ya maksudnya nggak ada institusi resminya kayak pemerintah desa, SD, SMP, PAUD segala macam. Dia tidak ada jam kerja tetapnya, ya kan? Itu bukan pekerjaan utamanya. Artinya gini, secara akal, maksudnya kalau kita menurut Bapak sendiri, itu apa penghasilan, itu bukan penghasilan utama, penghasilan tambahan? RT RW itu. Ya? Tambahan kan? Terus artinya saya tanya, berapa tambahannya? 300.000? 250.000? Sebulan. Saya bilang kalau itu disebut gaji, Bapak akan kena, nanti misalnya akan didemo Pak, karena mereka akan nuntut gaji. Gaji kan ada standar UMR-nya, ya kan? Gaji itu ada standar UMR-nya, sebenarnya gitu. Kalau kita ini, nanti tanya lagi, kan guru PAUD aja seperti itu. Nah, guru PAUD tadi kembali ke sebenarnya kerancangan tadi, dia punya standar kerjanya ada, jam kerjanya ada ART-nya ada, segala macamnya lengkap. Nah, kartu RT RW nggak ada. Maksudnya gini, RT RW kan cuma aklamasi di voting atau aklamasi dia tunjuk sebagai RT, dia sungguh ke RW. Sehari-hari kerjanya apa? Ya cuma istilahnya kan bukan kerjaan utama dia kerjanya mungkin guru, dia mungkin pegawai, dia mungkin pengusaha. Ya kan? Petani. Dia cuma jadi sampingan lah, maksudnya RT yaudah daripada yang lain gak ada yang jadi RT, udahlah saya ngalah jadi RT kan gitu. Terus karena saya jadi RT sama desanya, ya udahlah nih tak kasih 200.000 sebulan lah buat tambahan. Kan pasti bilangnya begitu kan, tak kasih 200.000 buat tambahan, ntar kalau ada lagi tak tambahin. Artinya apa? Ya tadi pemikirannya bahwa dia bukan kerjaan utamanya, tidak bersifat sehari-hari itu tentunaya 7 sampai dengan 17 atau ada jam kerja tetap. Terus job desk-nya juga
Nggak jelas kan? RT RW kan mengurusi semuanya kan. Kalau pegawai kayak PAUD, tugasnya ngajar, ya kan? Dia nggak mungkin tugasnya masak, ya kan? Bapak Ibu sekalian kaur keuangan, tugasnya ngurusin keuangan, ya kan? Kalau ada kerjaan lain disuruh masak, pasti dikasih. Ya, misalnya gini, Mbak, kaur keuangan ya, tugas keuangan, terus punya bakat masak nih, ya udahlah, ikut masak ya, buat teman-teman sekantor, bahannya udah sediain, nanti ongkos masaknya sebulan gajinya kita tambah 300.000, rutin loh. Itu penghasilan atau honor? Honor, karena bukan tugas utamanya dia. Nah, kalau saya bermasyab seperti itu Pak. Tapi kalau kami kan yang ngikutin inspektor itu gimana? Kalau inspektor menyatakan enggak, kalau kami nyatakan iya, berbenturan juga gitu. Jadi kalau saya sih mending tetap dipotong Pak, karena filosofinya seperti itu. Ya, jangan dibalik kemudian kenapa yang satu honor di kelurahan di desa itu honor 2 juta nggak dipotong, sedangkan saya yang 300.000 sebulan dipotong, kejem amat. Ya karena memang aturan seperti itu, gitu. Memang aturan bunyinya seperti itu. Ya aturan itu kan tidak mungkin untuk menyenangkan semua pihak, tapi ya memang tetap harus ditegakkan. Kalau enggak, ya bapak yang kena, bapak yang tombok. Saya kira gitu ya penjelasannya Pak. Kita setiap kali seperti itu kita kembalikan filosofinya Pak tadi, seperti tadi penghasilan pajak segala macam. Selalu saya bilang ini, ya tadi semua ada potensi pajaknya, tapi potensinya 0 atau berapa tergantung dari aturan nanti yang akan main. Tadi beli barang, beli di warteg, nasi kena nggak? Nggak kena, di sini oh kena. Ternyata permasalahannya apa? Kita tidak tahu bahwa si warteg ini badan atau orang pribadi, kan itu. Terus pembeliannya di atas 2 juta atau di bawah 2 juta. Sehingga apa? Pertengkarannya debat kusir aja. Itu. Ini kena, ini enggak, ya kena dong harusnya. Wong ini beli barang kok, ini enggak kena dong. Wong ini warteg, nah sudah beda filosofinya dulu di awal, sudah beda dasarnya. Nah ketika didudukan halnya seperti ini, jadinya menurut saya ini kena. Karena kemarin saya dengar yang kemarin juga ada inspektorat yang mengatakan kena, ada inspektorat yang mengatakan tidak. Kalau kami berpendapat kena. Ya dengan filosofi seperti tadi. Oke yang lain satu tadi jadi nanya enggak? Silakan Mas. Satu lagi ini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, di bulan Juli kita dapat informasi bahwasannya di Desa Junti Kedokan itu kan ada selisih. Nah, saya masih bertanya-tanya letak selisihnya itu di kegiatan apa, sedangkan di Siskudes itu kita kan sudah 0 ya. Apakah di selisih itu letaknya ketika kita mencetak billing terjadi 2 kali, nominal dengan nominal sama, terus yang kita bayarkan 1, atau berkaitan dengan tadi yang ditanyakan desa lain berkaitan dengan harga. Maksudnya kita menanyakan itu letak selisihnya itu di mana, sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan untuk ke depan gitu Pak. Ya, Bapak sudah ketemu airnya belum? Sudah kemarin dengan Mbak Eling. Pak Eling, sudah diterangkan belum? Saya tanyakan itu masih disuruh mencari-cari dulu gitu. Kalau untuk bayar saya sudah dibayarkan Pak. Ya Pak, izin ya Pak, karena saya juga AR ya. Kemarin yang ketika surat bulan Juli itu sebenarnya data awalnya adalah data yang terinput di buku pembantu pajak ya, di Siskudes itu. Itu kami telan mentah-mentah tuh datanya. Kemudian nggak kami edit apa-apa, cuma yang di situ totalnya berapa. Kemudian kami sandingkan dengan data pembayaran yang masuk ke rekening negara yang kami punya datanya. Pokoknya kalau udah ada selisih ya kami suratin, seperti itu intinya. Cuma ketika disuratin kan ada klarifikasi ya, seperti tadi yang dilaksanakan. Nah klarifikasinya itu bisa
macam-macam jawabannya. Mungkin bisa jadi ada kesalahan penginputan. Mungkin kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi ada pajak-pajak pajak-pajak daerah yang terinput di Siskeudes. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi kan lebih besar angka di Siskeudes dibanding penerimaan negara, ya kan? Yang ketiga yang saya temuin ya, yang ketiga itu karena pajaknya sudah disetor, tapi pakai NPWP rekanan, ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi NPWP-nya penjualnya tuh diinput kan di Siskeudes diinput kan, diinput, tapi di kami kan nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena kami pakainya NPWP instansi, ya kan? Jadinya miss tuh. Nah kalau kayak gitu nanti tinggal dikonfirmasikan saja ke AR-nya. Nanti atas selisihnya itu jika dapat diklarifikasi nanti akan dituangkan di berita acara. Jadi belum tentu yang di Siskeudes itu harus setoran sebesar itu gitu, belum tentu. Ada selisih bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar karena memang ada yang setorannya masuk nih, tapi di Siskeudes belum diinput. Ya kan bisa kayak gitu ya, setorannya masuk 10 juta tapi di Siskeudes nggak diinput nih. Berarti kan harusnya yang di laporannya Bapak Ibu itu ada tambahan 10 juta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup jelas ya Pak ya. Nanti paling kalau misalnya selisihnya detailnya dari mana, bisa kami bantu sebenarnya untuk melihat setoran mana-mana saja yang memang masih belum balance gitu ya. Cuma memang dari kami itu tidak bisa melihat detail ke kegiatan karena kami nggak ada data kwitansi, nggak ada ya. Jadi adanya cuma buku pembantu pajak aja itu. Ya, jadi buku pembantu pajak disandingkan dengan setoran yang masuk ke NTPN tuh, yang keluar NTPN-nya. Itu aja. Cocok ya? Iya. Cocok. Gini Pak. Iya Pak. Berarti kalau NTPN itu kan ketika nyetak billing itu ya, sudah dibayarkan. Betul. Ya sudah diinput. Maksudnya kalau di Siskudesnya kan sudah nol ya sudah. Itu bisa jadi kayak gini. Mungkin waktu bikin billing itu salah tahun juga bisa. Coba dicek ya Pak ya. Salah tahun. Kan misalnya atas pajak 2023 dibayarnya di Januari 2024. Mungkin nggak? Ya lah hitung input di billingnya itu tahun pajaknya 2024. Jadi di kami nggak masuk nih, karena kan masuknya setoran di 2024, bukan di 2023. Mungkin itu Pak, tapi nanti coba dicek aja ya. Nah kalau misalnya kasusnya salah tahun seperti itu, nanti bisa pakai pemindah bukuan aja. Tahunnya dipindah dari 2024, dipindah ke 2023. Itu Mas paling nanti konsultasi aja sama Bu Eling ya, sama-sama saling mencari gitu, mana yang jadi selisihnya. Ya, Insya Allah sih ketemu. Sementara ini kita masih sama-sama mencari selisihnya. Makanya kemarin kita juga diminta untuk meminta permohonan ke KPP Pratama untuk minta detailnya. Ya, ada. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh NTPN yang sudah disetorkan selama ini gitu, bisa hubungin AR-nya aja. Nanti dikasih rincian yang pajaknya sudah masuk tuh. Misalnya tahun ini 2024 pajak-pajak mana aja yang udah keluar NTPN-nya gitu. Nah itu nanti bisa dari AR-nya bisa dikasih. Kalau mau minta Excel-nya boleh. Tapi kalau mau cetak ulang bukti itu nggak bisa di kantor pajak ya. Paling bisanya di kantor pos atau kantor bank terkait waktu nyetor tuh. Tapi kalau daftarnya aja mah kami punya. Bisa dikasih kalau mau bentuk Excel. Biar memudahkan untuk nyocokin gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Sudah cukup. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Aplaus dong. Terima kasih banyak. Hari ini sangat antusias ya. 1,5 jam saya berdiri sampai doer bisa ya. Tapi alhamdulillah saya sangat senang. Artinya apa? Kehadiran saya di sini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengerti tentang kewajiban perpajakannya dan juga terkait dengan hal-hal lainnya. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya ke AR-nya masing-masing. Pesan kami selalu bahwa jangan bayar pajak terlambat. Artinya setiap kegiatan bayarkan, jangan ditunda-tunda sampai terus apalagi dananya dipakai ya. Dana pajaknya dipakai untuk kegiatan lain dengan asumsi yang nanti pencairan berikutnya akan dikembalikan. Ya kalau dikembalikan, kalau ada sisa, kalau enggak ada dimasuknya ranah tindak pidana perpajakan dan itu masuk ya tindak
kejahatan lah ya. Itu nanti urusannya dengan APH ya, aparat penegak hukum. Dan juga saya mohon 2 bulan ini Bapak sekalian tolong diselesaikan yang 2024 juga. Sehingga awal 2025 kita sudah clear ya. Saya ketika ngundang Bapak sekalian, ngundangnya itu, monefnya itu ya kita ngobrol-ngobrol aja. Nggak perlu saya keluarin data, ini begini gitu ya. Demikian dari kami. Akhir kata kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu dong buat narasumber kita, pemateri dari Kantor Pajak Pratama. Untuk closing statementnya berarti pembayaran pajak harus tepat waktu ya Pak ya? Betul. Baik Bapak Ibu, selesai sudah kita untuk materi kita yang kedua. Dan alhamdulillah semuanya sudah dijelaskan secara gamblang terkait dengan perpajakan yang dalam hal ini memang perpajakan itu masih banyak yang kita pertanyakan, tanda tanya apakah ini kena atau tidak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah dikasih gambaran dan kita juga alhamdulillah sekarang sesi yang peserta yang hari kedua ini memang benar-benar hidup ya Pak ya untuk perpajakannya. Tepuk tangan untuk kita semua.